Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 4 yang Pak Guru cintai dan semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah berada di tahun pelajaran 2020-2021. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan masih wabah COVID-19 ini, tapi kita tetap semangat untuk belajar talabul ilmi yang kalian sendiri sudah saat ini berada di kelas 4, yang tahun lalu kalian masih berada di kelas 3. Baiklah anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai, kita mulai pelajaran yang pertama di pelajaran Al-Islam ini. Kita mulai dengan membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, pelajaran kita yang pertama di pelajaran Al-Islam yaitu tentang Al-Quran, yang dibahas lebih fokus kepada surat-surat pendek, yaitu surat Al-Lail, Asy-Syam, dan Al-Balad. Pak Guru ulangi, surat Al-Lail, Asy-Syam, dan Al-Balad. Surat Asy-Syam, Al-Lail, dan surat Al-Balad ini berada di juz ke-30 atau di juz terakhir di dalam Al-Quran, yaitu juz Amma. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengenal atau kita akan mengetahui bagaimana isi dan bagaimana cara membaca yang benar dari surat Asy-Syam. Baiklah, yang pertama Pak Guru ulangi, surat Asy-Syam. Surat Asy-Syam ini adalah surat yang berada di juz 30, yaitu juz Amma. Asy-Syam itu sendiri artinya adalah matahari. Nah, sebelum kita membahas tentang isi kandungan dari surat Asy-Syam, maka lebih baik dan lebih utama lagi, mari kita membaca surat Asy-Syam bagaimana bacaannya yang benar. Oleh karena itu, Pak Guru akan membaca surat Asy-Syam ini. Kalian silahkan perhatikan dengan baik. Pak Guru akan mengulanginya sampai 3 kali. Kalau boleh kalian bisa menirunya. Dan kalau boleh yang punya juz amma, silahkan dilihat juz ammanya atau Al-Quran biar dapat dipelajari bacaan surat Asy-Syam ini dengan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma
طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baik, Pak Guru ulangi lagi biar kalian lebih paham bacaan surat Asy-Syam dengan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Lagi, Pak Guru ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha كذبت ثمود بطغواها
إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baiklah, untuk sekarang biar kita juga mengerti apa isi kandungan di dalam surat Asy-Syam, maka Pak Guru akan membacakan arti atau terjemahan Indonesia dari surat Asy-Syam ini. Tapi kalau kalian punya juz amma atau Al-Quran terjemahan, silahkan juga dilihat. Walaupun kalimatnya beda, kadang ada yang beda kalimatnya, tetapi maknanya sebenarnya pada intinya sama dari arti-arti atau terjemahan dari surat Asy-Syam. Baiklah, Pak Guru akan membacakan terjemahan atau arti dari surat Asy-Syam. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru juga akan membacakan atau Pak Guru akan awali dengan membaca setiap ayat di surat Asy-Syam agar kalian lebih paham mana arti dari ayat-ayat di dalam surat Asy-Syam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan cahaya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Was samai wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Wal ardi wa ma tohaha, dan bumi serta penghamparannya. Wa nafsin wa ma sawaha, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kadzabat Samudu bitaqwaha, kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha, lalu Rasul Allah soleh berkata pada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah dan minumannya.
fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Baiklah anak-anak sekalian, demikian terjemahan dari surat Asy-Syam. Apabila kita bisa memahami dari terjemahan surat Asy-Syam ini, maka kita bisa mengetahui isi kandungan daripada surat Asy-Syam. Tetapi Pak Guru juga akan menjelaskan secara terperinci apa saja isi kandungan daripada surat Asy-Syam yang bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai manusia untuk bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi kandungan dari surat Asy-Syam, tapi terlebih dahulu surat Asy-Syam itu terdiri dari 15 ayat dan merupakan surat ke-91 di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah surat Al-Qadr. Surat Asy-Syam ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka kalau surat atau ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di Mekah maupun di Madinah sebelum Nabi hijrah, maka disebut dengan Makkiyah. Tapi memang kebanyakan ayat atau surat Al-Quran disebut Makkiyah karena kebanyakan turun di Mekah. Makanya namanya Makkiyah. Nah, surat Asy-Syam ini adalah surat yang tergolong Makkiyah. Dan adapun surat atau ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi hijrah atau Nabi sudah berada di Yasrib, nama lain dari Madinah saat itu, maka disebutlah ayat Al-Quran itu atau surat Al-Quran itu tergolong surat Madaniyah. Sekali lagi disebut Madaniyah, dan memang kebanyakan surat yang turun di Madinah setelah Nabi hijrah itu turunnya di Madinah, maka disebut dengan Madaniyah. Surat Asy-Syam diambil namanya dari ayat pertama di surat Asy-Syam itu sendiri, yaitu berasal dari kata wasyamsi, demi matahari. Asy-Syam berarti adalah matahari. Itu arti dari nama surat Asy-Syam. Anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai, ada beberapa kandungan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita betapa besar kemaha-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala baik di bumi ini maupun di langit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang hari, menciptakan malam hari yang tidak bisa terang kalau tidak ada bulan. Begitupun saat siang hari Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan terang benderang karena adanya matahari. Dan semua isi yang ada di bumi maupun yang di langit itu adalah
karena kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat luar biasa, yang tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Asy-Syam ini bahwa Allah memberi kita manusia dua jalan. Yang pertama jalan tidak baik, yang kedua jalan yang baik, yang disebut dengan jalan fujur dan jalan ketakwaan. Tinggal bagaimana kita mau memilih. Apakah kita mau memilih jalan yang tidak baik, yaitu jalan fujur? Konsekuensinya akan kita terima sendiri nanti di akhirat. Kita akan masuk neraka. Nauzubillah. Tetapi apabila jalan ketakwaan, jalan yang baik yang kita tempuh di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita, tempat kembali kita adalah surga di akhirat kelak. Kemudian anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Asy-Syam ini bahwa orang yang beruntung, orang yang sukses, qad aflaha man zakkaha, orang yang selalu mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Mensucikan jiwa ini maksudnya adalah dia sucikan jiwanya dengan selalu berbuat baik, berbakti kepada orang tua, mengikuti nasihat orang tua maupun guru. Itu adalah di antara cara agar mensucikan jiwa kita. Artinya bahwa ketika kita melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, ngomong yang baik, berpakaian yang baik, itu akan menjadi penyuci jiwa kita, penyuci hati kita menjadi hati yang suci. Tetapi kata Allah, dan sangat merugilah orang yang mengotorinya. Artinya orang yang selalu berbuat yang tidak baik, ngomong yang tidak baik, itu akan dapat mengotori hatinya. Walaupun sebenarnya dia hanya melakukan perbuatan, tetapi itu terkait di dalam hatinya. Apabila dia melakukan perbuatan yang tidak baik, contoh mencela teman dan lain sebagainya, itu akan dapat merusak, mengotori hatinya. Karena hati ini, jiwa ini adalah sentral daripada pikiran dan pekerjaan kita, perbuatan kita. Apabila hati kita suci, maka insya Allah perkataan kita, perbuatan kita pun akan menjadi omongan dan perbuatan yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai, yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sedikit kisah tentang Nabi Soleh alaihissalam, di mana Nabi Soleh alaihissalam itu kaumnya yang bernama kaum Samud adalah kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada Nabi Soleh alaihissalam. Dengan salah satu kedurhakaan mereka, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka untuk membiarkan agar kaumnya Samud tersebut tidak mengganggu dan menepati janji bahwa pada hari tertentu hanya unta Nabi Soleh yang dibolehkan minum di tempat tertentu. Unta betina tersebut
adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala alaihissalam sebagai tanda kenabiannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kaum Samud mengingkari janjinya dan menjembelih unta tersebut. Atas tindakannya ini maka diazablah oleh Allah dengan cara dibinasakan dan disamaratakan dengan tanah. Bukan karena semata-mata karena menyembelih untanya, tetapi ketaatannya. Yang di sini terpenting adalah sekali lagi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu menepati janji mereka kepada Nabi Saleh alaihissalam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita menjadi golongan atau manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dapat di dunia ini, pasti akan didapat di akhirat kelak di kampung abadi kita. Anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai, demikian pelajaran Al-Islam pada saat ini, pada kesempatan yang pertama ini, yaitu tentang surat Asy-Syam. Pak Guru berharap agar surat Asy-Syam ini bisa kalian baca kembali dengan baik dan benar sesuai dengan bacaan yang telah Pak Guru contohkan tadi, ataupun bisa juga melihat video-video tentang bacaan-bacaan para qari, para ustadz di dalam membaca Al-Quran, terutama khususnya surat Asy-Syam ini, agar bacaan-bacaan kalian akan lebih bagus lagi dan lebih benar lagi. Dan nanti kalian bisa mengirim video ke Pak Guru bacaan kalian, bagaimana kalian membaca surat Asy-Syam dengan baik dan benar. Sekali lagi silahkan dikirim ke Pak Guru. Di situ biar Pak Guru tahu sebatas mana bacaan kalian di dalam membaca Al-Quran, khususnya surat Asy-Syam ini. Dan kalian boleh mengulang kembali apa yang telah Pak Guru sampaikan ini, baik tentang bacaan surat Asy-Syam maupun tentang terjemahan dari surat Asy-Syam dan maupun dari isi kandungan dari surat Asy-Syam yang telah Pak Guru sampaikan. Demikian pelajaran kita pada saat ini. Mari kita tutup dengan membaca doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.